Nusantara. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini membawa sukacita bagi kita dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari jemaat berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita, dan kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 15. Berimbun semua. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mazmur 150 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Suci, suci, suci.
segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita gagal melakukan hukum kasih. Seringkali kita melanggar akan kehendaknya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengakui di dalam doa. Mari kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranmu menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkan aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengaku akan dosa kita, maka mari kita mendengarkan berita pengampunan dosa yang terambil dari Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setianya? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 37A, bait yang pertama dan bait yang kedua. pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi marilah kita saling
hari Tuhan yang mendekat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyatukan hati dengan gereja di seluruh dunia untuk mengucapkan pengakuan iman kita bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Marilah kita sambut pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 362 bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Keluaran 12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kalau sudah mendapatkan firman Tuhannya, biarkan Alkitab kita terbuka dan mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, pada saat ini sekalipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, kami bersyukur karena kami masih memiliki kesempatan untuk beribadah dan merenungkan akan firman. Kami rindu Engkau mempersiapkan hati kami masing-masing, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini boleh memberkati kami, boleh menguatkan kami, dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah
dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memasaknya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam itu aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak-anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang diberikan oleh Sinode pada hari ini 6 September 2020 adalah bertumbuh dalam karya keselamatan Allah melalui ibadah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sudah 5 bulan lebih sejak pandemi COVID-19 ini, hampir semua tempat ibadah termasuk gereja menutup kegiatan ibadah. Tetapi gereja tidak meniadakan ibadah. Karena itu hamba Tuhan dan juga majelis mengupayakan ibadah secara online sampai saat ini. Itu artinya ibadah sangat penting bagi orang percaya. Kalau ibadah itu penting, apa sebenarnya ibadah itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Allah, yang tentunya didasari dengan ketaatan mengerjakan perintahnya dan juga ketaatan menjauhi larangannya. Jadi ibadah itu satu perbuatan yang kita lakukan bukan karena paksaan, bukan karena dorongan orang lain, bukan karena tekanan dari orang lain, tapi karena kesadaran pribadi kita, karena kita taat melakukan perintah Tuhan. Sehingga ibadah itu merupakan satu kebutuhan bagi setiap orang percaya. Namun ada beberapa orang yang beranggapan bahwa ibadah adalah sesuatu yang sifatnya ritual, cukup dilakukan pada hari Minggu dengan cara masuk ke gereja, kemudian mengikuti semua kegiatan di dalam gereja itu, mengikuti semua liturgi ibadah, mulai dari berdoa, kemudian memuji Tuhan
dan mereka harus memakannya bersama roti yang tidak beragi. Itu pun harus memakannya sampai habis. Dan kemudian sebagian kecil dari darahnya harus dibubuhkan di atas pintu rumah mereka masing-masing. Untuk apa darah itu dibubuhkan di atas pintu mereka? Sebagai tanda bahwa penghuni rumah itu tidak akan menerima tulah dari Allah. Ketika Allah menjatuhkan tulah yang ke-10 itu, rumah mereka beserta dengan isinya aman. Mereka akhirnya nantinya bisa keluar dengan bebas dari Mesir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya ini adalah berita yang menggembirakan bagi bangsa Israel, yang tadinya mereka terkungkung oleh perbudakan, yang tadinya mereka tidak bebas untuk beribadah, karena ada saja yang dibuat oleh Firaun supaya bangsa Israel tidak beribadah. Dengan perintah Tuhan ini, maka mereka bisa keluar dari Mesir. Dan ketika tulah itu dikeluarkan, ketika tulah itu dijatuhkan oleh Tuhan, maka bangsa Mesir akan mengalami duka secara massal. Dan pada saat itulah bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karya Allah dalam membebaskan bangsa Israel ini menjadi momen yang tidak boleh dilupakan. Dan momen ini harus terus-menerus diceritakan kepada anak cucu mereka, agar mereka mengingat akan karya Allah ini. Bukan hanya diceritakan, tetapi momen ini juga menjadi satu perayaan akan kemenangan mereka. Dan pada akhirnya mereka dapat melakukan ibadah. Dan ibadah ini bukan hanya dilakukan secara sekali atau 2 kali saja, tetapi setiap hari terus-menerus ibadah itu dilakukan untuk mengingat akan kemenangan mereka akan keluar dari tanah Mesir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau bangsa Israel boleh menikmati ibadah dan mereka bertumbuh melalui karya keselamatan yang mereka peroleh dari Allah melalui ibadah, bagaimana dengan kita? Tentu hal yang sama juga kita alami dalam kehidupan kita. Kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah, di mana Allah mengutus putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita diangkat dari lumpur dosa dan kita dibebaskan dari hukuman maut. Hal ini patut kita syukuri. Hal ini juga patut kita ceritakan, patut kita sampaikan kepada anak cucu kita, agar anak cucu kita memahami mengapa kita harus beribadah. Dan ketika mereka beribadah, bukan karena terpaksa, bukan karena dorongan, bukan karena tekanan, tapi karena kerelaan hati mereka, karena mereka memahami akan karya Allah yang begitu besar terhadap
ibadah hanya sekedar formalitas belaka. Kehidupan orang-orang yang seperti ini akan menjadi batu sandungan baik di gereja maupun di masyarakat. Kemudian yang ketiga, tantangannya adalah karena kita tidak memiliki kesungguhan di dalam ibadah. Secara fisik kita hadir di dalam ibadah, tapi kita tidak menghayati ibadah itu sendiri. Kita tidak mengalami perjumpaan dengan Kristus di dalam ibadah, sehingga kita kehilangan berkat-berkat Tuhan. Ketika selesai ibadah, tidak ada berkat firman Tuhan yang melekat di dalam hati kita. Berkat firman Tuhan itu hilang karena berkat itu tidak meresap di dalam hati kita. Dan kalau kita dituntut lebih jauh oleh Tuhan, maka akan ada rasa rugi di dalam diri kita, karena kita sudah merasa cukup hanya dipanggil menjadi orang Kristen saja. Karena itu ketika masalah datang, maka seringkali keputusasaan atau keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tidak mencerminkan orang yang beribadah kepada Tuhan. Padahal salah satu tujuan Allah di dalam hidup kita di dunia adalah agar kita dan seisi rumah kita beribadah kepada Allah. Bagaimana sekarang ibadah kita selama ini? Sudahkah kita paham mengapa kita harus beribadah? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masing-masing mengoreksi diri kita. Sudahkah kita benar-benar berjumpa dengan Kristus di dalam ibadah kita? Tuhan memberkati. Mari kita mengambil waktu untuk saat teduh sambil kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami kembali mengingatkan tentang ibadah kami. Apakah ibadah kami selama ini sudah benar-benar berjumpa dengan Kristus? Apakah ibadah kami selama ini hanya formalitas belaka? Tuhan, ampuni kami jika ibadah kami hanya formalitas belaka. Kami ingin mendapatkan berkat-berkat dari kebenaran firman. Karena itu kami ingin ya Tuhan, dan kami rindu supaya tiap-tiap hari kami senantiasa melakukan ibadah kami atas kerinduannya, dorongan dari hati kami yang paling dalam, sehingga kami boleh benar-benar berjumpa dengan Kristus di dalam ibadah kami, dan pada akhirnya membawa kepada pertumbuhan iman percaya kami. Bapa kami di surga, pada kesempatan hari ini juga kami akan membawa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan, dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Ada banyak orang yang terdampak akibat pandemi ini.
jemaat kami juga banyak yang mengalami dampak dari COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa untuk para pimpinan kami dari pusat, daerah maupun juga sampai ke desa. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kemampuan bagi mereka supaya dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Kami berdoa juga untuk para medis yang berjuang keras di garda yang paling depan. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka imun yang baik, berikan mereka semangat, sehingga mereka tetap dimampukan untuk melayani setiap pasien yang terdampak atau terinfeksi COVID-19 ini. Bapak, kami juga berdoa untuk TNI Polri yang juga berjuang mengamankan situasi saat ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, bahkan seluruh masyarakat Indonesia, supaya Tuhan memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk mengikuti setiap protokol-protokol kesehatan yang diberikan oleh para pemerintah. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk jemaat GKJ Salatiga secara khusus. Kiranya Tuhan juga memberkati jemaat-jemaat kami. Tuhan menolong mereka dalam setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah mereka tetap berserah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan juga majelis yang Tuhan percayakan untuk melayani jemaat-Mu GKJ Salatiga. Kiranya Tuhan juga menolong hamba-hamba-Mu dan juga para majelis untuk dapat menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu. Tuhan, berikan hikmat bagi mereka di dalam pelayanan. Berikan kesatuan hati untuk membangun jemaat-Mu di GKJ Salatiga ini. Kami berdoa juga untuk kegiatan-kegiatan pelayanan, baik di Pepantan Medayu, bahkan juga Pepantan Sumogawe. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Majelis yang terlibat di dalam pelayanan, Tuhan memberkatinya. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Joko Turyono. Kami berdoa untuk Ibu Tutik. Kami berdoa untuk Ibu Dari. Kami berdoa untuk Ibu Wati. Kami berdoa juga untuk Pak Bukito. Tuhan, Kau menjamah tubuh mereka supaya mereka juga mengalami kesembuhan dari Tuhan. Setiap obat yang diminum biarlah itu menjadi sarana kesembuhan buat mereka. Kami berdoa juga untuk Pak Bowo dan juga Ibu Riono. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam pemulihannya. Kiranya Tuhan terus memberikan pemulihan bagi kedua anak-Mu ini, sehingga anak-Mu ini boleh mengalami kesembuhan dan boleh mengikuti setiap kegiatan sehari-hari. Bapak, kami berdoa juga untuk rencana minggu depan. Gereja akan dibuka dan akan dimulai ibadah bersama-sama di gereja. Kiranya Tuhan juga menolong memberkati setiap hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang saat ini terlibat di dalam pelayanan, baik para majelis, bahkan juga pemain musik. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk semua yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nats sebagai nats pembimbing untuk persembahan kita pada pagi hari ini yang diambil dari Roma 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara-saudara dan persembahan saudara. Untuk
untuk mengiringi persembahan kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450 bait pertama dan kedua. Mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripada-Mu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau telah dunia kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilahkan jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, dan saya mengajak kita semua untuk memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450 bait yang ketiga. Kristus
dimanapun kita berada. Jadilah berkat dan biarlah kita semuanya menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mm-hmm.